Jujur, eh, awalnya aku datengin Tuhan Yesus ketika aku tidur jam 3 pagi. Dia datang dengan cahaya, itu aku tuh mau nangis. Dia datang dengan cahaya dan dia pegang tangan aku, ayo ikut aku. Aku bingung ikut kemana. Kamu akan selamat kalau ikut aku. Sumpah aku nangis. Semakin bingung dong aku dengan aku nggak tahu apa-apa. Eh, Terus Tuhan Yesus datang ke aku dengan 2 malam berturut-turut. Aku mimpi lagi, dia pegang tangan aku lagi sembunyi, tapi dia tetap pegang tangan aku untuk ayo ikut, kamu akan selamat. Di situ aku percaya Tuhan Yesus dan besoknya aku ke gereja. Tapi di balik semua ini banyak banget rintangan yang aku jalanin selama 3 bulan itu nggak berhenti. Contohnya apa? Satu, keluarga aku dari Muslim. Dia menolak aku sampai orang tua tuh ngusir aku, kamu jangan pulang ke rumah. Saya tidak punya anak seperti kamu, saya tidak mengajarkan kamu seperti ini sampai pindah keyakinan. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kalian saudara dan saya sehat-sehat selalu. Wow, ngeri, seorang wanita yang bertobat terima Yesus Kristus, dan wanita ini ia beragama Islam. Lalu apa yang terjadi ketika ia sudah percaya kepada Yesus Kristus dan mengakui Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat pribadinya? Maka ia ditolak, diusir dari rumah, dan tidak akan dianggap jadi anak. Wow, benar firman Tuhan tergenapi di dalam Filipi 1 ayat 29. Di sana dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Tanpa panjang lebar saudara, yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal. Pahamilah dia videonya yang berikut ini. Biasa, malam hari ini aku mau ngasih sedikit kesaksian aku tentang bagaimana aku ketemu Tuhan Yesus dan sampai aku percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Awal mula aku ketemu Tuhan Yesus, kalau diceritain di sini tuh sebenarnya sangat-sangat panjang dan gak bakalan selesai 1 malam, tapi aku persingkat aja. Aku sebelumnya dari Muslim, keluarga aku semua Muslim, mama papa aku semua Muslim. Aku percaya Tuhan Yesus karena satu malam itu aku gimana ya ngomongnya tuh, 3 malam aku tuh nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa, aku cuma minum, tapi aku nggak ngerasain lapar. Terus pada saat itu awal mau puasa, sebelum aku percaya Tuhan Yesus itu, malam harinya aku tuh sholat. Gimana caranya untuk aku nggak pindah keyakinan, tapi namanya Tuhan sudah berkehendak, aku juga tidak bisa menolak. Aku sampai nangis, aku sampai berdoa, dan besoknya aku bilang aku mau ke gereja. Aku mutusin pada saat itu, ya ini yang terbaik. Karena apa? Sebelumnya aku tuh doa dengan keyakinan aku sebelumnya, tapi nggak ada dapat ketenangan dari hati aku, nggak tahu kenapa. Tapi setelah aku datang ke gereja, aku berdoa, di situ aku nangis banget. Dan bahkan kalau aku cerita sekarang, aku pun pengen nangis. Ini pas aku pertama kali datang ke gereja, aku nangis banget. Dan di sini aku doa, di gereja itu aku doa, Tuhan, ini aku mau terima kamu. Tolong Tuhan, bimbing aku, karena aku benar-benar nggak tahu caranya aku berdoa, caranya aku untuk memuji Tuhan, caranya aku kayak gimana. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Dan di situ aku diajarin cara berdoa, cara aku untuk memuji Tuhan, dan sampai aku bisa terima Tuhan Yesus. Itu semua karena ada dukungan dari seseorang yang menguatkan aku. Jujur, awalnya aku datengin Tuhan Yesus ketika aku tidur jam 3 pagi. Dia datang dengan cahaya, itu aku tuh mau nangis. Dia datang dengan cahaya dan dia pegang tangan aku, ayo ikut aku. Aku bingung ikut kemana. Kamu akan selamat kalau ikut aku. Sumpah aku nangis. Semakin bingung dong aku dengan aku nggak tahu apa-apa. Terus Tuhan Yesus datang ke aku
dengan 2 malam berturut-turut aku mimpi lagi, dia pegang tangan aku lagi sembunyi tapi dia tetap pegang tangan aku untuk ayo ikut, kamu akan selamat. Di situ aku percaya Tuhan Yesus dan besoknya aku ke gereja. Tapi di balik semua ini banyak banget rintangan yang aku jalanin selama 3 bulan itu nggak berhenti. Contohnya apa? Satu, keluarga aku dari Muslim, dia menolak aku sampai orang tua tuh ngusir aku, kamu jangan pulang ke rumah. Saya tidak punya anak seperti kamu, saya tidak mengajarkan kamu seperti ini sampai pindah keyakinan. Ya Tuhan, kok gini banget gitu kan. Semua teman-teman aku ngejauhin aku dari semua teman-teman aku chat di WA, aku mau pindah agama. Terus teman-teman aku bilang, Jess, kalau lu pindah agama, gue nggak bakalan mau temenan lagi sama lu. Di situ semua teman-teman aku ninggalin aku, ditambah keluarga juga ninggalin aku. Dia nggak mau ketemu aku nggak pulang selama 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulan lebih. Rasanya tuh ditelepon, lu bukan anak gue lagi. Dan itu bikin gue tuh nangis banget. Selama berapa bulan gue nggak bisa tidur karena mikirin gimana caranya biar orang tua gue terima. Tapi di situ gue kuatin diri gue sering ikut komsel, gue ke gereja, gue kuatin diri gue percaya dengan keyakinan gue sekarang. Tapi semua itu gue jalanin pada saat itu. Gue posting di Facebook, gue ke gereja, dan orang tua gue tahu semua. Saudara-saudara gue ngejudge gue, Jess, lu tuh kafir, lu tuh nggak bakalan diterima. Ih gila, gue diginiin banget gitu. Dan teman gue yang terima gue cuma 1 orang waktu itu. Ada teman gue 1, dia ngedukung gue, gimana caranya gue pindah, itu keyakinan lu sendiri, dia support gue. Dan di situ gue ketemu teman-teman baru yang nguatin diri gue. Sumpah gue tuh nangis banget kalau cerita masalah ini. Sampai gue tuh kayak, ih gila, gue tuh bukan sampah gitu. Kenapa sih gue dikucilkan orang lain gitu? Kayak gitu loh. Ya Tuhan. Tapi di balik itu Tuhan kasih teman-teman baru. Gue kayak hidup baru. Gue terima sesuatu yang baru. Gue lebih bisa dewasa. Pokoknya banyak banget yang berubah dalam diri gue. Gue tinggalin yang namanya, semenjak gue masuk Kristen, gue tinggalin yang namanya dugem. Gue tinggalin yang namanya orang-orang yang gak jelas. Gue tinggalin semua demi diri gue baik. Itu bukan karena gue sih, karena Tuhan Yesus yang ngubah diri gue. Gue tinggalin semua teman-teman gue yang menurut gue itu cuman untuk happy aja gitu. Gue tinggalin semuanya. Dan akhirnya gue bisa lepas dari itu semua. Gue hidup baru, gue dibaptis, hidup gue semakin diberkati. Kayak gue dapat sesuatu yang berharga gitu. Gue selalu berdoa kayak Tuhan kabulin. Kayak ih kok segampang ini gitu kok. Dulu gue berdoa selalu pengen ini. Tapi kok susah gitu. Tapi sekarang tuh gampang Tuhan kasih gitu. Terus gue dulu pernah ada sakit. Kata dokter gue ada ginjal. Dan dokter Indonesia bilang gue ada ginjal. Gue ke Singapura berobat. Pas gue cek di Singapura, ternyata puji Tuhan banget, nggak ada. Dengan iman gue doa sama teman-teman gue. Pas besok gue mau terus Singapura, gue doa, gue minta Tuhan, gue besok mau ke Singapura, mau check up, tolong jangan sampai gue sakit ginjal. Ternyata Tuhan kasih gue, padahal dokter Indonesia tuh udah ponis bener-bener gue ginjal. Banyak banget ceritanya, gue sakit, banyak banget. Gue sakit urat saraf, sampai gue doa ke Tuhan Yesus, ternyata sembuh. Banyak banget. Ini tuh speechless, ajaib banget, sumpah ajaib. Gue sempat gak percaya. Apa mungkin dengan bersorak-sorak, kita bersorak-sorak ke Tuhan, ini cara ibadah apa gitu. Awalnya gue masih ragu gitu. Tapi setelah yang gue alamin selama ini, kok ini semua kenyataan. Semua yang gue doain itu terkabul. Satu lagi, gue tuh pernah di titik terendah. Rendah banget. Sampai Tuhan tuh angkat derajat gue, gimana ya, gue nggak bisa bilang kebetulan, tapi ini bener-bener kenyataan hidup gue. Ketika di saat gue terpuruk, nggak ada teman gue yang ngebantu, tapi Tuhan ngirim orang buat ngebantu gue. Gila sih, gue speechless banget, bener-bener. Ini Tuhan gue tuh ajaib banget gitu, ajaib banget, bener-bener ajaib.
Di saat orang tua gue yang bilang dia nggak mau, dia mutusin untuk gue bukan anaknya lagi gitu, mutusin hubungan keluarga, gue bukan anaknya lagi, gue terima. Tapi pada akhirnya orang tua gue bisa terima gue apa adanya gue, dengan agama gue, dengan keyakinan gue sekarang. Orang tua gue lebih baik dan gue menjadi lebih sabar menghadapi kenyataan. Atau kayak yang gue dibully orang, gue diam. Kalau dulu sebelum masuk ke Kristen, orang ngomong apa gue pasti udah marah duluan. Tapi sekarang Tuhan tuh bener-bener ubah gue. Sumpah, gue tuh nggak emosian. Kayak dia ngebully gue diam. Dia iniin gue diam gitu. Maksudnya gue lebih bisa memaafin orang. Kayak orang tua udah bilang gini, tapi gue balas dengan kasih sayang. Meskipun tadinya orang tua gue bilang dia nggak mau punya anak gue lagi, dia mutusin keluarga. Tapi pada akhirnya gue balas dengan kasih. Orang tua gue terima gue. Sumpah itu bener-bener ajaib banget. Sumpah ajaib banget, ajaib. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Bener banyak banget kesaksian. Kalau gue bilang apa ya? Kalau gue bilang nggak selesai satu malam, ya memang panjang banget ceritanya, panjang banget. Dan ini gue persingkat. Semoga kalian terberkati. Terus kayak gue dulu bisa ngelihat sesuatu yang horor intinya. Setelah gue setelah gue pelepasan, sedikit-sedikit gue udah mulai kayak udah nggak bisa ngeliat. Itu tuh bener-bener ini banget. Terus gue orangnya takutan tahu sendiri. Tapi sekarang semenjak gue tuh kenal Tuhan Yesus, gue lebih berani. Bahkan ketika gue ngeliat makhluk halus, gue selalu bilang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gue selalu bilang kayak gitu. Itu pun gue lakuin gimana ya, dengan penuh hati gitu loh, dengan percaya, dengan iman. Gue katakan pergi dalam nama Yesus. Itu benar terjadi. Dia nggak ada beneran. Dia kayak takut. Bener. Gue banyak banget ngalamin kejadian. Panjang banget sih ceritanya, sumpah. Banyak kenyataan hidup gue yang pahit. Gue terpuruk sampai gue diangkat sama Tuhan. Tapi semua itu juga gue dapetin dari dukungan teman-teman gue yang rohani dulu. Dia ngasih tahu gue caranya berdoa. Dia ngasih tahu caranya untuk pujian. Dia ngasih tahu segalanya. Pokoknya yang gue nggak tahu gue tanya. Dan memang Tuhan Yesus ajaib banget, ajaib banget. Ajaib, sangat-sangat ajaib. Gue gak bisa ngomong apa-apa. Buat kalian yang percaya ini, silahkan. Gak percaya, tapi emang ini kenyataan hidup gue banget. Dan gue sangat-sangat percaya dengan ayat ini. Dan ini tuh bener-bener, sorry gue buka handphone, bener nguatin gue banget. Ayatnya seperti ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ tuh gue bener-bener nangis banget. Ih, gila gitu loh. Ini tuh ayat the best banget buat gue. Semoga dengan kesaksian hidup gue ini menjadi berkat buat banyak orang. Dan gue sangat-sangat percaya Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, itulah dia video seorang wanita muslim di mana ia bertobat, terima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat di dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi ketika ia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamatnya, ia ditolak. Wanita ini diusir dan tidak dianggap anak oleh keluarganya. Wow, ini sungguh sangat menyedihkan, saudara, di mana ketika orang tersebut ia mengikuti Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, lalu ada tantangan yang dihadapi, dan tantangan itu tidak jauh dari dirinya, yaitu keluarganya sendiri. Yang sungguh sangat menyedihkan, saudara, karena mengapa dia diusir, ditolak, dan tidak dianggap jadi anak ketika percaya dan mengikut Yesus Kristus. Nah, teman-teman, apa yang kita lihat di sini sebenarnya secara hukum tidak ada paksaan untuk memeluk agama, ya, bahkan keyakinan tertentu, ya. Mengapa? Konstitusi menjamin kemerdekaan tiap-tiap orang untuk memeluk agama dan keyakinan menurut kepercayaan yang dia yakini. Yang pertama, ada kebebasan dan hak setiap orang untuk memilih keyakinan. Hak setiap orang untuk beragama. Jadi tidak dipaksa oleh siapapun dan agama manapun, tidak. Pilihan tergantung kepada orang tersebut. Jadi kalau kita melihat
wanita Islam itu tadi, sebelum ia bertobat kepada Yesus Kristus, dia beragama Islam. Tapi ketika dia mau bertobat, memilih keyakinan yang dia yakini, itu haknya. Tidak ada hak orang lain untuk mengganggu atau mengintimidasi orang tersebut. Karena bicara dengan keyakinan dan agama itu adalah hak setiap orang. Itu yang pertama. Nah, kalau kita tarik benang merahnya, sebenarnya keluarga wanita tersebut adalah mereka sedang melawan konstitusi. Mereka melawan konstitusi itu pemerintah. Karena pemerintah, konstitusi menjamin tiap-tiap orang untuk memeluk agama yang dia yakini. Tetapi kalau ada orang yang mengintimidasi ketika ia percaya kepada agama lain dan ia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, artinya ini sedang melawan konstitusi dan sedang mengganggu individu atau orang tersebut. Ya. Nah, teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab mencatat kita itu seperti domba di tengah-tengah. Jadi oleh sebab itu, ketika kita percaya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita sedang berada di dunia yang dimana di sekeliling kita orang-orang yang tidak setuju dan tidak suka dengan kita. Maka Alkitab menggambarkan itu, kita sedang berada di tengah-tengah serigala. Kita adalah domba di tengah-tengah serigala. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bernalah dan yang anti dengan kita. Maka oleh sebab itu kita harus cerdik dan harus kita bijaksana. Oleh karena itu, ya memang mengikut Tuhan Yesus Kristus, ia tidak pernah menjanjikan kita bahwa kita hidup aman-aman saja, kita hidup baik-baik saja, tidak. Tetapi ketika kita mengikuti Yesus Kristus, kita harus memikul salib. Salib adalah lambang penderitaan ketika kita mengikuti Yesus Kristus. Maka ketika kita diintimidasi, ditolak, diusir dan lain sebagainya oleh karena mengikuti Yesus Kristus, itulah firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Itu tadi bahwa di dalam Filipi 1:29 itu bicara terkait dengan kita orang percaya itu bukan hanya percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Yesus Kristus, bukannya percaya kepada Yesus Kristus lalu kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, lalu kita setelah itu kita baik-baik saja, aman dan lain sebagainya. Tidak. Selanjutnya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Yang kedua, menderita untuk Dia. Ya. Saudara mengikuti Yesus Kristus harus siap ikut menderita untuk Yesus Kristus. Dan apa yang dialami oleh wanita tadi? Dia diusir, ditolak dan tidak dijadikan sebagai anak, dan dia dianggap sebagai keluarga. Maka perwujudan daripada firman Allah mengatakan bahwa mengikuti Yesus Kristus bukan hanya percaya saja, melainkan juga menderita untuk Dia. Jadi kalau saudara dan saya menderita hanya oleh karena Yesus Kristus, maka banggalah karena kita menderita karena mengikuti Yesus Kristus. Ya. Karena kenapa? Kita tidak hanya diberikan karunia untuk percaya saja kepada Yesus Kristus, tetapi penderitaan adalah sebuah karunia yang sungguh luar biasa ketika kita mengikuti Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah kita bisa menghadapi penderitaan dan tantangan yang kita alami ketika kita percaya pada Yesus Kristus? Maka saya katakan kita bisa dapat melewatinya. Ya. Kenapa? Di dalam proses-proses yang ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan dan tidak bisa diungkapkan ketika kita sudah berada dan sungguh-sungguh dalam Yesus Kristus. Apapun yang kita hadapi pasti kita lewati bersama-sama dengan Dia. Jadi dalam proses itu ada sukacita yang sungguh luar biasa yang kita alami, dan ketika kita sampai sudah bisa melewati ini, maka kita akan flick back ke belakang. Begitu indahnya, begitu sukacitanya mengikuti Yesus Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa melewati itu kalau bukan Ia yang berperan bersama-sama dengan kita. Maka oleh sebab itu di dalam penderitaan Tuhan turut bekerja. Dengan apa? Dengan tujuan apa? Tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada kita. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.